bersama-sama bersama saya Pendeta Ferian Tambunan dalam program satelit Saat Teduh 5 menit. Baik, kita siapkan hati kita sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini, menyerahkan waktu ini, waktu teduh ini untuk Tuhan menolong kami, memenuhi kami, memberikan kami hikmat, pengertian, pemahaman, dan kemampuan untuk melakukan apa yang kami dengar, kami baca dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, hari ini judul satelit kita berbuat untuk Tuhan. Firman Tuhan saya bacakan dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Demikian bunyinya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Ayat ini berada di dalam satu percakapan atau pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose tentang hubungan-hubungan di dalam anggota keluarga, baik itu antara suami istri, istri suami, orang tua dan anak-anak, dan juga antara tuan dan hamba-hamba dan tuan. Demikianlah hubungan yang dijelaskan di sana. Dan yang paling penting dikatakan dalam ayat 23 ini bahwa segala sesuatu dikatakan yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya setiap orang mengambil perannya, baik itu suami, istri, anak-anak, tuan atau hamba, masing-masing melakukan panggilannya sebagai siapa dia untuk melakukan segala tanggung jawabnya seperti melakukannya untuk Tuhan atau berbuat untuk Tuhan. Nah, kalau kita melakukan ini tentu ada alasan mengapa kita melakukannya untuk Tuhan. Kita sebagai seorang karyawan bekerjalah untuk Tuhan. Sebagai seorang pelajar belajarlah dengan tekun untuk Tuhan. Demikian juga di dalam keluarga kita sebagai seorang anak menghormati orang tua seperti kita untuk Tuhan, dan seterusnya. Ada 3 alasan kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Yang pertama, dasarnya adalah kasih. Kasih menjadi kunci utama mengapa kita berbuat untuk Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Demikian juga sebagai anggota keluarga mengambil perannya, melakukan segala sesuatunya karena dia mengasihi Allah. Karena mengasihi Tuhan, maka kita melakukan segala sesuatu tanggung jawab kita seperti kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Demikianlah yang harus kita perbuat. Ini menjadi dasar utama daripada apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar di sini bahwa segala sesuatu kita lakukan untuk Tuhan oleh karena korban syukur kita, sebagai persembahan rasa syukur kepada Tuhan. Kalau kita merasakan betapa baiknya Tuhan itu, maka kita melakukannya sebagai sebuah persembahan, sebuah korban syukur kepada Tuhan. Jadi jangan kita mengeluh ketika kita melakukan atau mengemban segala tugas tanggung jawab kita. Jangan mengeluh ketika engkau di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di sekolahmu, di mana saja engkau berada, lakukan segala sesuatu itu sebagai korban syukur kepada Tuhan, sebagai persembahan untuk Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak perlu mengeluh, karena itu adalah sebuah korban syukur. Tanpa mengeluh dan perkeluhan kita memberikan korban syukur kita kepada Tuhan melalui segala sesuatu yang, sehingga apa yang kita lakukan adalah yang terbaik karena kita melakukannya untuk Tuhan.
Dan yang ketiga, alasan kita adalah sebuah pengabdian. Kita lihat di sini, dalam konteks ini kita juga melihat bagaimana supaya hamba-hamba taat kepada tuannya. Demikianlah kita sekarang sebagai orang yang sudah dibenarkan, seorang yang sudah dilepaskan dari kutuk hukum Taurat, hamba dosa. Sekarang kita menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Kristus. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah menjadi hamba Kristus, hamba kebenaran, maka kita harus mengabdi kepada Tuhan kita dan melakukan segala sesuatu tugas tanggung jawab kita di dalam rumah, di kantor, di pekerjaan dengan takut akan dan melakukannya seperti untuk Tuhan. Karena ini adalah sebuah pengabdian. Jangan korupsi ketika engkau bekerja. Korupsi waktu, korupsi uang dan lain sebagainya. Jangan lakukan itu sebab engkau melakukannya untuk Tuhan. Hargai hidupmu, hargai pelayananmu, hargai panggilanmu, hargai orang-orang di sekitarmu, dan lakukanlah segala sesuatu dengan takut akan Tuhan dan berbuatlah untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.